Yang kami hormati Ustadz Andre selaku dosen pembimbing mata kuliah Telaah Sastra, serta teman-teman yang kami banggakan. Alhamdulillah kali ini kita bisa kembali kelas. Ustadz Afwan yang share screen-nya Raffi. Hmm? Yang share screen-nya Raffi. Oh, ya. Silakan. Itunya nggak ada. Siapa teman yang lain Rafinya belum hadir. Lagi buka laptop katanya Ustadz. Oh, baru ini ya, dibantu yang lain saja dulu. Ini kan ada banyak nih kelompoknya nih. Ada Zulda, Masya, kan ada Masya. Mana Masya? Ada Masya nggak? Ada Ustadz, Nah, lagi nggak Zulda, megang laptop Ustadz. Zulda ada. Ada Ustadz. Hmm. Iya, silakan. Nah, iya. Ah, ini ada Rafinya. Oke ya. Baik, maaf sebelumnya teman-teman. Kita lanjut. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai strukturalisme dalam sastra Arab. Hmm. Kami beranggotakan Anissa Marsha, Laila Fatia Tunisa, Muhammad Rafi Azhar Jupriyadi, dan Zildah Nurlaila. Oke, langsung aja kita ke materi mengenai teori strukturalisme terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Anissa Marsha. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada teori strukturalisme. Kata struktur itu berasal dari bahasa Latin "stur" yang berarti bangunan atau cara yang digunakan untuk mendirikan sebuah bangunan. Nah, pemahaman ini tuh kemudian berkembang dan mencakup bagaimana meletakkan bagian-bagian suatu bangunan dari sudut pandang seni arsitektur yang membuat bangunan tersebut memiliki bentuk yang indah. Menurut Jean Perenvial dalam Fadil, eh, itu mengatakan sementara itu dalam bahasa dan sastra Arab, kata struktur itu disejajarkan dengan kata at-tasydid yang berarti pendirian bangunan atau juga albiniyah atau binyawiyah yang berarti bentuk dasar bagi sebuah bangunan atau juga bisa disebut dengan albina atau albinaiyah yang berarti pembangunan dan juga at-tarkih atau at-tarkibiyah yang berarti susunan kata. Nah, Al-Quran sendiri itu menggunakan kata dasar untuk kata albina sebanyak 20 sekian kali dalam bentuk kata kerja, verba bunu, dan kata benda nomina, bina, atau bunian dan mabna. Next. Nah, teori strukturalisme ini tuh termasuk dalam pendekatan objektif, yaitu karya sastra yang berdiri sendiri, bersifat otonom, terlepas dari alam sekitarnya, baik pembaca bahkan pengarangnya sendiri.
Oleh karena itu, untuk dapat memahami sebuah karya sastra, harus dianalisis strukturnya. Pertama, suatu struktur itu dipandang memiliki makna yang beragam. Artinya, setiap unsur dalam struktur memiliki makna beragam, bergantung pada hubungannya dengan unsur lain dalam struktur. Antar unsur struktur yang dibangun perlu dinikmati secara seksama agar menghasilkan struktur baru dalam pemahaman teks yang maknanya beragam. Karena teks yang dianalisis oleh para peneliti pun juga beragam latar belakang pengetahuannya. Yang kedua, pemahaman terhadap suatu struktur bergantung pada konteks kata. Artinya, ilmu linguistik memiliki peranan penting dalam menentukan pemahaman kata dalam sebuah struktur. Oleh karena itu, struktur mempunyai dua konteks makna, yaitu struktur sebagai suatu pemikiran atau konsep, dan struktur sebagai aplikasi dari pemikiran. Konsep yang diharapkan melahirkan makna konkret yang dari hubungan antar unsur itu. Nah, yang ketiga itu ada suatu struktur juga mempunyai sifat yang fleksibel dan lentur. Artinya, sebuah struktur memiliki banyak makna dan masing-masing makna itu bergantung kepada konteksnya. Konteks memiliki pemeranan utama dalam memberikan batasan makna, yang tentu saja akan membuat konsep struktur tersebut menjadi fleksibel dan lentur. Atarkib atau atarkibiah yang berarti susunan kata tampaknya terpengaruh oleh teori tata bahasa transformasional generatif atau transformasional generatif grammar atau tata bahasa generatif Avram Noam Chomsky. Transformasi sendiri merupakan konsep yang memberikan beberapa tanda yang memungkinkan penutur dan pendengar itu memahami suatu kalimat. Sementara itu, kalimat merupakan sebuah struktur yang terdiri atas sejumlah unsur, yaitu huruf, suku kata, frasa, dan susunan bermakna yang disebut kalimat. Baik, selanjutnya penerapan analisis struktural dalam sastra Arab. Analisis struktural merupakan salah satu pendekatan penting dalam kajian sastra yang memeriksa unsur-unsur dalam sebuah karya sastra dan hubungan antara unsur-unsur tersebut. Dalam konteks sastra Arab, pendekatan ini telah diterapkan secara luas untuk memahami karya-karya sastra Arab klasik dan kontemporer. Next. Next. Penerapan analisis struktural dalam sastra Arab dapat meliputi berbagai aspek, tergantung pada karya sastra yang sedang dianalisis dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Berikut beberapa contoh penerapan analisis struktural dalam sastra Arab. Oke, analisis struktural dalam sastra Arab merupakan teknik yang digunakan untuk memahami dan menganalisis struktural sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Arab. Berikut adalah contoh-contoh penerapan analisis struktural dalam sastra Arab. Yang pertama, analisis sintaksis, yang kedua, analisis semantik, dan yang ketiga, analisis pragmatik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Afwan, sebelumnya izin off cam karena sinyalnya kurang bagus. Selanjutnya ada contoh-contoh analisis struktural dalam sastra Arab. Yang pertama, analisis sintaksis. Analisis sintaksis merupakan salah satu teknik analisis yang umum digunakan dalam analisis struktural dalam sastra Arab. Contohnya adalah analisis sintaksis dari kalimat berikut. Ana uridu an aktab kitab fil lughatil arabiyyah. Dalam kalimat ini, kata ana merupakan subjek, urid, arid merupakan predikat, dan an
aktab kitab fil lughah Arabiyah merupakan kondisi. Next. Yang kedua ada analisis semantik. Analisis semantik merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memahami arti kalimat atau frasa dalam bahasa Arab. Contohnya adalah analisis semantik dari kalimat berikut. Allah yassar. Dalam kalimat ini, Allah merupakan subjek dan yassar merupakan predikat dan lak merupakan objek. Arti kalimat ini adalah Allah memudahkan untuk Anda. Yang ketiga ada analisis pragmatik. Analisis pragmatik merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memahami konteks, tujuan dari suatu kalimat dalam bahasa Arab. Contohnya adalah analisis pragmatik dari kalimat berikut. Ana arid an aktab kitab fi lughatil arabiyah. Dalam kalimat ini, ana merupakan subjek, arid merupakan predikat, dan an aktab kitab fi lughatil arabiyah merupakan kondisi. Arti kalimat itu dalam bahasa Arab. Baik, selanjutnya ada contoh-contoh analisis struktural dalam sastra Arab. Analisis struktural dalam sastra Arab merupakan teknik yang mendukung untuk memahami dan menganalisis struktur sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Arab. Dengan cara ini, kita dapat memahami arti dan konteks dari kalimat atau frase dalam bahasa Arab lebih baik. Boleh di next. Ya, contoh penerapan analisis struktural dalam sastra Arab ada tiga. Analisis plot, yaitu memeriksa alur cerita, konflik, klimaks, dan resolusi dalam karya sastra Arab untuk memahami bagaimana struktur plot mempengaruhi narasi dan pengembangan karakter. Selanjutnya ada analisis karakter, yaitu menganalisis karakter-karakter dalam karya sastra Arab untuk memahami sifat, motivasi, dan perkembangan karakter sepanjang cerita. Ini termasuk penelitian terhadap tokoh protagonis, antagonis, dan karakter-karakter pendukung. Selanjutnya ada analisis setting, menyelidiki latar, tempat, dan waktu dalam karya sastra Arab untuk memahami bagaimana setting mempengaruhi cerita dan karakter. Ini juga bisa mencakup pemahaman tentang konteks sejarah dan budaya di mana karya sastra itu ditulis. Selanjutnya ada analisis gaya bahasa, memeriksa penggunaan gaya bahasa seperti metafora, simbolisme, dan retorika dalam karya sastra Arab untuk mengeksplorasi makna dan efek estetika yang dihasilkan. Selanjutnya ada analisis tema. Analisis tema yaitu mengidentifikasi tema-tema yang diangkat dalam karya sastra Arab dan memeriksa bagaimana tema-tema tersebut diintegrasikan ke dalam struktur naratif dan pengembangan karakter. Selanjutnya ada analisis naratif, menyelidiki narasi dan teknik penceritaan yang digunakan dalam karya sastra Arab, termasuk sudut pandang naratif, narasi maju mundur, dan penggunaan narator dalam mempengaruhi persepsi pembaca. Terus selanjutnya ada analisis struktur linguistik, yaitu memeriksa struktur linguistik seperti penggunaan kalimat, kosakata, dan gaya penulisan dalam karya sastra Arab untuk memahami bagaimana struktur bahasa mendukung pembentukan makna dan suasana.
Selanjutnya ada analisis intertekstualitas. Penyelidik hubungan antara karya sastra Arab dengan karya sastra lainnya, baik dalam tradisi sastra Arab maupun di luar tradisi tersebut, untuk mengeksplorasi cara-cara di mana karya sastra tersebut saling berhubung dan berdialektika. Selanjutnya ada metode analisis struktural dalam sastra Arab. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memulai pelaksanaan suatu kegiatan penelitian guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode dapat juga dipahami sebagai cara kerja untuk mencari kebenaran berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Metode analisis struktural karya sastra adalah cara kerja dalam membongkar satu persatu unsur-unsurnya dan memaparkan secermat, seteliti, sedetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur karya sastra yang secara bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zildah, rekan saya. Metode analisis struktural dalam sastra Arab. Yang pertama, ada metode analisis dalam kaitannya dengan teori. Salah Fadil menjelaskan bahwa metode struktural meliputi sejumlah hal yang aplikasinya ditentukan oleh situasi dan kondisi fenomena yang menghadap oleh peneliti. Nah, yang A, ada analisis secara menyeluruh. Yang B, ada bersandar haladah nilai-nilai yang berbeda. Yang C, ada hanya terbatas pada analisis yang muncul. D, mengambil kaidah yang sesuai. E, peneliti dilakukan secara mendalam dan bukan sekadar mengungkapkan secara lahirlah. Yang F, ada berbeda dari pendekatan formal. Yang kedua, ada metode dalam kaitannya dengan prosedur penelitian. Maksudnya, dari metode dalam kaitannya dengan prosedur penelitian adalah langkah-langkah atau urutan kerja yang sebaiknya dilakukan oleh peneliti sastra. Dalam hal ini, langkah sederhana yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah mencari sumber data, kemudian setelah itu baru melakukan analisis data. Dan datanya itu ada yang data dan sumber dan analisis data. Ya, Anda kembalikan ke moderator. Ron, Baik, silakan lanjut. Dilanjut saja ya. Dulu. Lu yang kelompok sebelumnya. Kelompok 2 siap juga kan ya? Siap, Ustaz. Oke. Ya, silakan Ji. Langsung aja, Ustaz ya. Ya. Ya, boleh di-share screen dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang apa sore nih? Selamat siang menjelang sore ya, Ustadz, selaku pengampu mata kuliah Telaah Sastra dan juga teman-teman yang mengikuti perkuliahan sastra ini. Dan materi kelompok 2 akan membawakan materi tentang analisis strukturalisme puisi Arab. Selanjutnya. Nah, pemateri pada materi kali ini ada saya sendiri, Haji Muhammad Surya, Ahmad Rujaini, Diva Salsabila, Dwina Arroya, dan Siti Lestari.
Nah, pada materi hari ini subbabnya itu ada ide atau tema dalam bahasa Arab, al-makna, emosi atau al-atifah, imajinasi, al-khayal, bahasa puisi, luwat al-syiar, irama dan rima, musiqa al-syiar, keterkaitan antar unsur struktur puisi. Nah, yang pertama, latar belakang puisi Arab. Sejarah kesusastraan menunjukkan bahwa orang Arab sangat suka menulis puisi atau syair. Ini disebabkan oleh bahasa mereka yang puitis dan lisan yang fasih. Fenomena puisi Arab bila ditinjau dari segi uslub, makna, dan imajinasinya, maka kita akan menemukan berbagai macam jenis puisi, yaitu pertama puisi Arab pada masa multazim atau tradisional yang terikat dengan wazan dan qafiyah. Yang kedua, puisi Arab mursal atau mutlak, yakni puisi yang hanya terikat dengan satuan irama dan tafailah, tetapi tidak terikat dengan aturan wazan dan qafiyah. Dan yang ketiga, puisi Arab. Nah, dan yang ketiga itu puisi Arab manthur atau puisi bebas, yaitu puisi yang sama sekali tidak terikat dengan aturan wazan dan qafiyah. Nah, puisi Arab atau syair Arab, yaitu kesusastraan Arab menunjukkan bahwa orang Arab umumnya suka mengumbar syair yang mereka anggap sebagai kebiasaan tradisional karena lingkungan dan cara hidup mereka, Bahasa mereka yang puitis dan fasih juga membantu mereka mengubah syair. Puisi dan syair Arab tidak muncul secara instan dalam bentuk yang sempurna. Mereka berkembang dan ungkapan kata yang besar atau mursal ke sajak, kemudian ke syair yang diperbarui atau ramal, kemudian ke syair yang diperbarui menjadi rajas. Setelah beberapa waktu, puisi dan syair Arab berkembang menjadi susunan qasidah yang terikat dengan aturan wazan dan qafiyah. Nah, kemudian ada langkah-langkah menganalisis struktur puisi Arab. Nah, yang pertama ada ide atau tema al-makna akan disampaikan oleh Dwina. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama ada ide atau tema al-makna. Analisis struktural puisi Arab, khususnya dalam bagian ide atau tema, melibatkan pemahaman mendalam terhadap unsur-unsur linguistik dan sastra yang digunakan oleh penyair untuk menyampaikan pesan atau konsep tertentu. Pemahaman terhadap bahasa Arab dan konteks budaya sangat penting dalam melakukan analisis tersebut. Nah, berikut ada beberapa langkah yang dapat membantu dalam analisis struktural bagian ide atau tema puisi Arab. Yang pertama itu pemahaman bahasa Arab. Nah, kita harus pahami makna kata-kata dalam bahasa Arab, seperti pemahaman kosakata, struktur kalimat, tata bahasa, dan tata bahasa akan membantu dalam merinci ide atau tema yang disampaikan. Yang kedua itu identifikasi tema utama. Nah, tentukan tema atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh penyair. Tema ini seringkali merupakan inti dari puisi dan menjadi landasan bagi analisis lebih lanjut. Yang ketiga itu analisis metafora dan simbolisme. Nah, perhatikan penggunaan metafora dan simbolisme dalam puisi. Nah, metafora ini sering digunakan untuk menggambarkan ide atau perasaan dengan cara yang tidak langsung. Identifikasi simbol-simbol dan pahami maknanya dalam konteks puisi. Kemudian langkah yang keempat itu pemahaman gaya bahasa. Pahami gaya bahasa yang digunakan, seperti majas, perumpamaan, atau perbandingan. Penyair Arab seringkali menggunakan bahasa metaforis untuk mengekspresikan ide-ide mereka dengan lebih mendalam. Yang kelima itu analisis ritme dan rima. Pertimbangkan struktur metrik dan skema rima dalam puisi. Bagaimana ritme puisi ini dapat mempengaruhi pemahaman terhadap ide atau makna? Apakah ada pola tertentu yang menonjol
Kemudian yang keenam itu konteks budaya dan sejarah. Pahami konteks budaya dan sejarah di mana puisi tersebut ditulis. Faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Kemudian ketujuh ada analisis wacana. Nah, harus diperhatikan bagaimana ide atau tema tersebut berkembang dalam wacana puisi. Bagaimana struktur puisi tersebut mendukung pengembangan ide secara keseluruhan. Kemudian yang kedelapan ada tafsir dan interpretasi. Baca tafsiran atau penafsiran puisi oleh sarjana atau kritik sastra Arab. Ini dapat memberikan perspektif tambahan dan membantu dalam mendalami makna yang terkandung dalam puisi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Hujaini. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu emosi atau al-atifah. Emosi atau al-atifah merupakan salah satu unsur dalam karya sastra Arab. Adapun yang dimaksud dengan atifah yaitu perasaan yang tumbuh dalam diri manusia. Lalu emosi dalam karya sastra yang dimaksud adalah himpunan perasaan dan emosi yang muncul di dalam sepanjang teks, baik monoton dengan rasa tunggal, misalnya sedih, gembira, atau marah, maupun yang beraneka rasa, di mana pengarang berpindah dari satu rasa ke rasa yang lain, setiap kali beralih dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Atau aneka rasa tersebut terbagi pada peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh secara beruntun. Lalu atifah juga merupakan definisi dari syair, karena syair itu sendiri lebih dominan dengan atifah. Lalu ada kegembiraan, kemarahan, ketakutan, dan kesedihan kerap kali dianggap sebagai emosi yang paling mendasar atau primary emotions. Oleh karena itu, emosi ini sering sekali tertuang dalam karya-karya penyair dengan kekhasannya masing-masing. Dan untuk mengetahui dan menilai rasa atau emosi sastra, diperlukan adanya ukuran-ukuran atau migas. Di antaranya adalah yang pertama, kebenaran rasa atau sidqu al-atifah. Maksudnya rasa itu timbul dengan sebenarnya, tidak dibuat-buat sehingga rasa tersebut dapat memberikan nilai yang kekal dalam sebuah karya sastra. Lalu yang kedua ada kekuatan rasa atau kuah al-atifah. Ya, yang dimaksud dengan kekuatan rasa di sini yaitu bukan beraneka ragamnya rasa sastra yang ditampilkan. Dan terkadang rasa yang tenang atau hadir itu lebih berpotensi memberikan pengaruh kepada pembaca. Namun yang menjadi pegangan bahwa sumber kekuatan rasa itu adalah sastrawan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada kelanggengan rasa atau sahabat al-atifah. Maksudnya adalah kelanggengan rasa di sini yaitu pada diri seorang sastrawan atau penyair selama ia berkarya. Hal ini dimaksudkan agar rasa tersebut tetap kuat berpengaruh pada hasil karyanya. Dengan demikian, si pembaca atau si pendengar akan merasakan kelanggengan rasa sastra tersebut sekalipun terdapat perbedaan situasi. Next. Lalu yang keempat ada ragam rasa atau tanau al-atifah. Maksudnya adalah kemampuan sastrawan dalam mentransformasikan kesan-kesan rasa yang beraneka ragam dalam jiwa pembaca, seperti rasa cinta, rasa semangat, rasa kagum, simpati, rasa bangga, dan sebagainya. Dan terakhir ada tingkat rasa atau sumu al-atifah. Para kritikus sastra sepakat mengatakan bahwa tingkat rasa adalah perbedaan tinggi rendahnya rasa sastra bagi setiap sastrawan. Perbedaan ini dapat diketahui dari segi keindahan gaya bahasa atau stilistika yang dipergunakan. Dan emosi atau al-atifah ini ada dua macam, yaitu al-atifah al-zatiyah dan al-atifah ghairiyah. Al-atifah al-zatiyah itu terikat dengan hubungan khusus, seperti sedih atas kehilangan salah satu kerabatnya karena bertemu kasih dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada al-atifah ghairiyah ditujukan kepada orang lain, tanah air atau bangsa. Nilai kemanusiaan yang mulia seperti keimanan, cinta tanah air, penderitaan orang-orang yang terzalimi, dan lain-lain.
Di sini ada contoh puisi dalam emosi. Nah, ini merupakan salah satu emosi atau ala atifah yang terdapat pada puisi Abun, judulnya Abun, yang terdapat di dalam buku yang berjudul An-Naqdul Adabi karya Abdul Basit Abdul Razak Badar. Ya, contohnya seperti di sini yaitu Aina Sahih Al-Azib wa Syagab, Aina Tadarus Syabul Aib, Aina Tufula fi Tawaqad Dua, Aina Duma fil Ard wal Kutub, Aina Tashakusu Duna Magorat, Aina Tashlaki Malu Malu Sabab. Yang artinya, mana gerangan bising dan keributan yang menyenangkan, mana gerangan belajar yang diselingi permainan, mana benderang nyala kekanak-kanakan, mana gerangan boneka dan buku-buku di lantai yang berserakan, mana lagi saling cekcok yang tidak tujuan, mana lagi saling keluh yang tidak alasan. Nah, dengan demikian, emosi yang terdapat di dalam puisi di atas menggelorakan perasaan cinta kedua orang tua yang begitu mendalam, yang memanifestasi dalam banyak pemandangan. Dan di antaranya rentetan pertanyaan sesal penyair atas apa yang ia rasa hilang setelah kepergian anak-anaknya. Juga kecintaannya dengan segala hal yang mereka lakukan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada imajinasi atau al-khayal. Next. Haji, Ya, Ustaz. jangan dibaca ya. Kalau dibaca itu lama dibaca. Tapi dijelaskan gitu. Oh ya, Ustaz. Ya. Jangan dibaca kayak kita ngebaca buku. Kalau tapi itu cukup poinnya apa dari ininya jelasin aja. Oke, silakan. Ya, selanjutnya ini ada analisis imajinasi ya, teman-teman. Jadi puisi Arab ini juga melibatkan pemahaman ya, bagaimana seorang penyair itu menggunakan gambaran sebuah mental, terus imaji dan gambaran visual untuk menyampaikan emosi dan pengalaman kepada pembaca. Nah, imajinasi dalam puisi Arab juga seringkali memiliki kedalaman filosofis dan estetis yang dalam, mencerminkan kekayaan budaya, sejarah, tradisi, sastra Arab. Nah, di sini juga ada beberapa aspek ya yang dapat dipertimbangkan dalam analisis imajinasi dalam puisi Arab, yaitu ada metafora dan simbolisme. Jadi penyair Arab itu sering menggunakan metafora dan simbolisme ini yang kuat untuk menyampaikan makna yang mendalam dalam puisi yang disampaikan oleh mereka. Oke, selanjutnya. Nah, kedua ini ada imaji visual. Jadi puisi Arab itu seringkali kaya dengan deskripsi visual yang memikat. Penyair menggunakan kata-kata untuk menciptakan gambaran yang hidup dari pemandangan alam, peristiwa sejarah, atau pengalaman pribadi, dan memungkinkan pembaca untuk merasakan keindahan dan kekuatan pengalaman yang digambarkan dalam puisi. Yang ketiga itu ada imaji auditori. Ya, auditori ini kan kayak suara-suara gitu ya, teman-teman. Selain imaji visual yang tadi, imaji auditori ini juga penting dalam puisi Arab. Penyair juga menggunakan bahasa yang melibatkan panca indera kayak panca indera pendengaran itu kayak, jadi puisi itu ntar diramai sama suara-suara angin, gemuruh ombak, atau melodi burung untuk menangkap perasaan dan emosi yang ingin mereka sampaikan gitu. Kemudian ada kontras dan paralelisme. Puisi Arab sering menggunakan kontras dan paralelisme untuk menciptakan imaji yang kuat dan berkesan. Dan dengan membandingkan atau memadukan elemen-elemen yang berbeda dalam puisi, penyair menciptakan gambaran yang kompleks dan mendalam yang memungkinkan pembaca untuk menjelajahi lapisan-lapisan makna yang beragam. Nah, yang kelima ini ada imajinasi mitologis dan legendaris. Imajinasi dalam puisi Arab seringkali terhubung dengan mitologi, legenda, dan cerita rakyat Arab. Penyair sering menggunakan gambaran dari mitos klasik, kisah-kisah agama, atau cerita-cerita rakyat untuk memperkaya makna
puisi mereka dan membangun koneksi dengan warisan budaya Arab yang kaya. Nah, selanjutnya ada contoh puisi dalam imajinasi. Nah, di sini ada sebuah penggalan puisi ya, teman-teman, dalam ruang lingkup imajinasi. Inna Rasulillahi yastadai bihi muhannadun min suyufil lillahi masduli fi asabatin min Quraisy qala qailuhum bi batni Makkatin lamma asallamu zawwalu zalu fama zalin anukasu walil kasyafi 'inda liqa'i walil maili ma'azila. Nah, puisi ini ciptaan dari Ka'ab bin Zuhair, yaitu penyair pada masa permulaan Islam, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan pedang yang dibuat dari negeri India yang dapat memberikan pandang yang dihunus. Pedang dihunus. Di dalam suku Quraisy, seorang itu ditanya kepada mereka kenapa mereka masuk Islam di jantung kota Mekah, sedangkan mereka tidak teguh menjalankan agama Islam. Orang-orang penakut yang lari dari medan perang dan mereka takut bertemu dengan musuh. Jadi dari segi imajinasi, penyair bermaksud mendedikasikan Rasulullah sebagai seseorang yang pemberani dalam menumpas kebatilan tanpa kenal kompromi, mengingat pada waktu itu terjadi masa transisi dari masa jahiliyah dan Islam. Ya, selanjutnya ada bahasa puisi yang akan disampaikan oleh Yuna. Silakan. Diringkas aja ya, karena ini apa, kampus mau ditutup jam 4, saya di kampus. Siapa? Ayo cepet, siapa ini yang lagi lanjut? Oh iya, apa Ustaz, ini seharusnya Diva Ustaz. Apa? Mungkin Diva bisa unmute, bisa unmute buat maparin. Contohnya saja ya. Ini Lughatus Syair bukannya udah tadi? Udah. Belum Ustaz. Terus lanjut. Selanjutnya apa? Pembahasannya apa? Di contoh ini aja, di apa? Di ringkas apa, dilihat slide-slide-nya aja. Terus saya yang jelasin. Terus kalau nggak lagi di kampus sih bisa sampai jam berapa gitu ya. Ini udah dikasih tahu sampai jam 4. Oke, wahar ya, wazan atau bahar ya. Terus musika syairnya ya. Nah, ini namanya bahar ya. Terus ya, ini kofiah namanya ya. Nah, oke, saya yang jelasin aja. Oke, tutup dulu. Nah, oke ya, gini ya. Ini, nanti saya kasih juga share hampir sama sih pembahasannya. Mungkin kalian dapat dari buku yang sama kali ya. Hmm, Nah, jadi salah satu model analisis menelaah sastra Arab itu, tapi menggunakan pendekatan teori Barat ya. Karena teori Arab itu hanya model yang kita kenal itu balaghah, atau kalau dalam teori Baratnya dikenal hampir sama dengan model formalisme itu. Nah, ini strukturalisme atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-binawiyah gitu ya. Al-binawiyah itu bina tadi ya, struktur. Nah, struktur itu yang melihat unsur dalam, intrinsik dia. Jadi yang melihat intrinsik karya sastra tidak hanya estetikanya, tetapi juga relasi antar unsur. Nah, relasi antar unsur itu maksudnya
Kalau puisi tadi kan unsurnya ada apa tadi? Ada atifah, emosi, khayal, terus lugatus syair. Nah, ada fikroh, ada ide ya, tema atau temanya. Nah, itu harus saling eh, apa berhubungan dengan unsurnya itu. Nah, jadi lihat keterkaitan itu. Kalau syair nggak ada temanya atau syair ada tema tapi tidak ada khayalnya, imajinasinya, itu bukan syair namanya. Oh, sampai yang terus eh, syair nggak ada tema ada emosi khayal ada tapi emosinya tidak ada. Nah, jadi unsur itu tuh saling harus ada saling keterkaitan. Nah, itu yang dimaksud dengan keterkaitan antar unsur dalam syair. Jadi ini yang dilihat kalau fokus kritik sastra struktural itu adalah al-anasir ad-dakhiliyahnya ya. Jadi unsur-unsur dalam. Itu kalau syair. Nanti kalau novel beda lagi. Kalau novel misalkan nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Ada novel itu ada penokohan, ada syakhsiyatnya ya, ada apa apa namanya nih ruwetnya, bahasa puisi, bahasa novelnya, kemudian eh, khayalnya ya, plot, biah gitu ya, nah dan lain-lainnya. Eh, Settingnya ya, biah, settingnya nanti dan lain-lain. Nah ini ya unsur-unsurnya itu kalau kalau prosa kan nanti novel ada prosa itu bisa riwayah novel atau kisah kasirot cerpen. Nah ada plot, tema, latarnya gitu ya, gaya tulisannya, uslubnya, terus stilistika ya uslubnya tadi ya, dan lain-lainnya. Gitu ya. Kalau itu kalau puisi. Nah, ini nanti silakan dibaca saja. Nah, terus kita coba masuk ke yang syair ya. Syair. Nah, syair tadi kan sudah ada contohnya ya. Sama nih yang biasa. Nah, bukunya pasti kalian dapat dari sama buku sama ya, mungkin ya. Nah, jadi at-tahlil al-binyawi li arabi. Jadi menganalisis puisi Arab lewat pendekatan strukturalisme. Nah, sama seperti tadi teorinya kalau struktural itu yang dilihat unsur dalam ya. Al-anasir ad-dakhiliyah. Berarti intrinsiknya tadi itu. Apa saja unsur intrinsik dalam apa puisi itu nanti kita lihat. Nah, mengapa puisi? Karena puisi itu yang paling banyak tafsirnya. Jadi bersifat multi tafsir kalau syair ya. Polyinterpretable kalau ini. Ada metafora, ada ambiguitas di situ ya. Bahasa puisi kan tidak bisa langsung dipahami dengan ini kan. Misalkan ada ungkapan tasbih. Nah, tasbihnya ini diungkapkan perbandingan apa menyerupakan si A dengan apa gitu atau istiaroh dan lain-lainnya gitu ya. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang multitafsir semua kan. Nah, jadi makanya menganalisis puisi itu perlu juga dianalisis dari aspek intrinsiknya tadi ya. Nah, terus kita lihat nih yang tadi puisi kalian itu judulnya Abun, Bapak. Misalkan contoh nih, contoh ya. Nah, ini kan ada tadi tadi kan sudah dijelaskan ya unsur-unsur luar unsur-unsur dalamnya itu ya, unsur dalam teks itu ya. Nah, ini misalkan contoh satu teks judulnya Abun Ainat dajijul azbu wasyagabu Ainat tadarsu syabuhul laibu misalkan gitu ya. Kita ambil satu baitnya ini. Nah, ini kalau ngikutin pola tradisional puisi Arab, ini polanya pola klasik karena berbentuk bait, ada wazan, ada baharnya, pola iramanya, ada eh, kofiah. Kofiah itu rimah. Lihat di bait akhirnya itu ada ba kan? Ini ba semua, berarti ini namanya kofiah ba. Nah, walaupun ada waw di sini, tapi bunyinya tetap bunyi ba, gitu ya. Inqalabu, raghibu, ghadabu, iqtarabu. Nah, bunyi ba semua. Nah, ini makanya kalau dalam syair Arab ini namanya Kofiah Ba ya. Nah, kita lihat nih. Ini ada terjemahannya sudah ya. Mana gerangan bising dan keributan yang menyenangkan. Mana gerangan belajar yang diselingi permainan. Ini cerita tentang elegi seorang ayah. Kalau bisa dikatakan temanya tema Risa. Risa itu ya elegi, ratapan. Jadi ratapan seorang ayah. Apa isi puisinya? Nah, nanti kita lihat nih.
Kita pakai model Farhood ya teorinya. Nah, terus ada ini tadi unsurnya ya, ada ide, tema ya, al-makna, ada emosi, atifah namanya, ada imajinasi, ada khayal, ada syair, ada bahasa puisi atau lugatus syair, ada irama dan rima. Nah, makanya kalau nazom, nah itu saya yang bilang kemarin ya, nazom alfiyah, nazom imriti itu bukan syair, tapi nazom. Bentuknya baik, tapi dia bukan syair karena tidak ada unsur khayalinya tadi, imajinasinya. Nah, itu yang membedakan ya. Nah, ini tema-temanya. Jadi pertanyaan sesal seorang bapak yang kalau bisa dilihat dari tema syairnya tadi itu banyak berapa bait nih ya. Nanti silakan dibaca saja. Ada pertanyaan sesal seorang ayah akan sisi kehidupan anak yang menghilang dari kehidupannya. Ini nanti misalkan dari sini nih. Nah, ini kan sudah mempertanyakan di bait awal tuh. Nah, di mana katanya gerangan, bising dan keributan yang menyenangkan gitu kan. Nah, itu kan seolah-olah si ayah tadi itu eh, sudah melihat ada yang hilang dari sisi kehidupannya dia gitu ya. Nah, dan lain-lainnya ada beberapa yang bisa dilihat dari ungkapan syair-syairnya itu. Nah, terus perasaan emosi. Nah, emosinya itu penting harus ada dalam syair itu. Misalkan apa sih emosi yang dibuat sama si penyair dalam bait itu. Nah, emosinya itu misalkan perasaan cinta orang tua yang begitu mendalam yang termanifestasi dalam banyak pandangan. Jadi pandangan-pandangan dia di sini tadi sesuai dengan tema itu, nah itu termanifestasi dalam bait-bait syairnya itu. Nah, itu atifah namanya. Emosinya ada. Terus ada khayal tadi ya. Secara imajinatif, puisi Abon itu ada khayalnya, unsur khayal yang menggambarkan perilaku anak-anak dan emosi mereka. Nah, atau juga perasaan-perasaan mendalam terhadap mereka itu. Dari di sini kan banyak nih kalau bisa dilihat tuh. Misalkan kita ambil contoh, ini kan imajinasi semua nih. Jadi misalkan eh, fanashiduhum baba iza farihu wa wa'iduhum baba iza ghadabu. Misalkan gitu ya. Nah, jadi kalau mereka tuh marah, mereka berteriak papa. Atau mereka, jika mereka gembira, mereka manggil-manggil papa gitu ya. Atau jika mereka tuh marah atau kesal, itu jadi mereka juga teriaknya papa. Nah, itu kan jadi si penyair itu membayangkan kalau dulu ketika anaknya masih ada, nah jadi dalam imajinasinya penyair itu seperti itu. Dulu dulu ya dia menjelaskan, oh dulu waktu anak-anak tuh teriak-teriak apa manggil papa gitulah ya. Nah, itu seperti itu ya. Itu imajinasi namanya. Nah, terus ada lugatus syair. Nah, lugatus syair itu bahasa puisinya. Kosakata mufradatnya sederhana. Coba lihat kata-katanya nggak ada yang gharib, nggak ada yang asing kata-katanya. Tapi kata-kata yang umum biasa dipakai di sini ya. Damai, terus naza'u dan lain-lain. Tiflun, nah gitu-gitu ya. Itu bahasanya bahasa biasa, sederhana tapi tidak gharib. Terus tidak ada struktur yang cacat. Nah, jadi maksudnya tidak ada kata. Nah, dalam syair kan kalau belajar nahwu itu ada namanya daruratus syair ya. Jadi dibuang hurufnya itu untuk darurat syair misalkan. Nah, ini nggak ada, tapi utuh kata-katanya segala macamnya. Nah, kemudian kepiawaian penyair tuh dalam mengungkapkan diksi itu, walaupun diksinya sederhana, tapi penyairnya mampu menggunakan kosakata itu menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya, sesuatu yang puitis misalnya. Nah, itu juga dilihat dari bahasa syairnya. Belum lagi uslubnya kalau kalian mau lihat nanti. Kayak bahasanya, tasbih, majas, istiaroh, adakah di situ misalnya. Nah, itu bisa juga dilihat kalau mau menganalisis dari aspek logatus syair. Kemudian ada rima dan irama. Irama itu yang namanya musik syair, rima dan irama itu. Ada namanya bahar atau wazan. Seperti kalau kalian belajar sorob itu ada wazan ya. Wazan, misalnya modelnya sulasi, mujarrad misalkan. Wazannya apa? Nah, dalam pola syair Arab itu juga ada namanya wazan atau taf'ilah namanya. Nah, itu kalau dalam syair Arab, ilmu tentang syair Arab itu namanya ilmu arut, wal qawafi ya. Nah, itu ada pola-polanya. Jadi kalian bisa melihat nanti polanya ini apa lagunya, ini iramanya apa gitu ya. Kofiahnya apa gitu. Nah, dalam syair tadi dia menggunakan pola bahar kamil namanya. Wazannya itu baharnya kamil. Wazan atau bahar tadi ya. Nah, jadi polanya itu
mutafailun, 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 mutafailun. Nah, gitu ya. Polanya seperti itu. Nanti kita bisa lihat nih, ada mentaktik namanya. Mentaktik itu memotong-motong kata itu, huruf itu jadi kata itu jadi huruf-huruf. Nanti dilihat huruf hidupnya mana, huruf matinya mana. Nah, itu bisa kita hitung. Misalkan labudda min ardin talum syatatuna, misalkan gitu. Nah, itu la-nya itu huruf hidup, alif itu dianggap huruf mati. Nah, dihitung. Nanti dari sini ketahuan, oh ini polanya baharnya kamil misalnya. Nah, itu ada ilmunya ya, belajar sains Arab. Terus, nah ini terakhir keterkaitan antar unsur. Nah, tadi yang saya bilang bahwa semua unsur dalam puisi Arab itu harus berguyutan, apa istilahnya itu, saling melengkapi. Ide tanpa emosi, tanpa imajinasi tidak. Itu bukan syair namanya. Emosinya ada, gagasannya ada, tetapi imajinasinya tidak ada. Nah, itu bukan syair. Nah, maka ketika melihat mengkaji semua unsur anasirud dakhiliyah yang tadi itu, lihat apa keterkaitan antar unsur-unsur yang membangun syair itu ya. Nah, jadi hampir semua model puisi pun seperti itu, termasuk syair Arab. Syair Arab pun juga ada atifahnya, ada emosi, ada khayalinya, ada lughat syairnya, ada apa musik syairnya gitu ya. Nah, itu saling berguyutan dan koheren. Jadi saling melengkapi lah gitu. Nah, jadi kalau ketika mau menganalisis unsur puisi, nah dilihat bisa dari empat empat unsur tadi ini ya. Jadi kalau kalian misalkan mau nanti nih penelitiannya tentang puisi Arab, tapi unsur intrinsiknya saja, nah bisa pakai model seperti ini. Modelnya itu yang dilihat tuh empat unsurnya ini, empat unsur pembangun. Atau kalau mau menganalisis bahasa syair, misalkan apa gitu ya, majas misalkan gitulah dalam syair apa. Nah, itu bukan masuk ke strukturalisme nanti. Nanti ada lagi, ntar saya jelaskan yang gitu. Itu masuk ke formalisme tadi, lebih ke ilmu balaghah. Nanti beda lagi formalisme, ada lagi stilistika. Stilistika itu ilmu uslub. Nah, kalau balaghah itu retorika. Balaghah itu retorika, kalau ilmu uslub itu stylishnya, gayanya. Meskipun nanti gaya bahasa itu masuk dalam kajian ilmu balaghah juga gitu ya. Nah, tetapi dalam ke apa linguistik modern nanti itu dibedakan juga balaghah tersendiri, ilmu uslub juga tersendiri. Nah, oke. Seperti itu gambaran sederhananya tentang analisis puisi Arab melalui pendekatan struktural atau at-tahlil al-binyawi syair al-Arabi gitu ya. Jadi menganalisis struktur dalam puisinya. Nanti struktur luarnya macam-macam lagi. Bisa pengarangnya, bisa konteks sosialnya, bisa yang lain-lainnya gitu ya. Oke, nanti minggu depan kita insya Allah sambung lagi karena saya harus udahan nih karena di kampus nggak enak. Mau ditutup karena bulan puasa harusnya jam 3 tapi sudah lewat waktunya. Ini saya izin aja nih supaya diperpanjang waktunya dikit. Tapi nanti minggu depan insya Allah kalau nggak di kampus saya akan menjelaskan lagi tahapan analisisnya seperti apa. Minggu depan berarti prosa ya, novel ya, novel dan cerpen ya, analisis strukturnya. Nanti sekalian saya jelaskan juga sedikit tentang menganalisis syair Arabnya seperti apa. Oke, syukron. Insya Allah minggu depan kita sambung kembali. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Wah.